Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa, sebab Tuhan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam pembahasan kita di dalam 2 Raja-Raja pasal 7. Saya akan bacakan di dalam ayatnya yang ke-7. 4 orang yang sakit kusta itu ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tema firman Tuhan. Kita harus melangkah. Kita harus melangkah. Ngapain kita duduk-duduk di sini sampai mati? Paling tidak kita tahu apa akhir dari semuanya ini. Bapak Ibu Saudara, sadarilah, saat kita melangkah, saat itulah kita sedang memenuhi rencana Allah yang agung bagi hidup kita. Tapi kalau kita tidak melangkah, maka kita sedang tidak mau untuk rencana Allah itu tergenapi dalam hidup kita. Tahukah kita, 4 orang yang sakit kusta ini adalah juga bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Janji Tuhan bagi mereka akan mengalami kemenangan. Janji Tuhan bagi mereka akan mengalami mujizat. Mereka biji mata Allah. Tetapi saat itu, mereka mengalami penyakit kusta, mereka dikucilkan. Dan lebih parahnya lagi, keluarga mereka yang biasa mengantarkan makanan bagi mereka itu sudah tidak bisa lagi melakukan itu. Karena keluarga mereka pun mengalami hal yang sama, yaitu apa? Mereka terkepung di kota Samaria. Bahkan kalau kita baca di pasal yang ke-6, ada kanibalisme di dalam kota itu. Ada ibu-ibu yang memakan anaknya sendiri. Itu miris Bapak Ibu Saudara. Ada banyak tantangan, ada begitu berat pergumulan. 4 orang yang sakit kusta ini akhirnya memutuskan tidak bisa terus berada dalam situasi ini. Dan ada 3 opsi, ada 3 pilihan. Mereka mundur, mereka pergi ke kota Samaria. Yang kedua, mereka tetap tinggal di tempat. Dan yang ketiga, mereka maju, apapun resikonya. Dan hari ini kita akan melihat mereka maju bersama Tuhan. Poin yang pertama, mari dalam kehidupan kita, pilihlah untuk maju bersama Tuhan, apapun resikonya. Dalam setiap kehidupan ini, penuhilah takdir kita. Penuhilah rencana Allah bagi kita. Kita ditentukan untuk menang, bukan untuk kalah. Layaknya, ya, Raja Wali, dia dipelihara oleh induk ayam. Wah, ketika dia bertumbuh besar bersama anak-anak ayam, dia mendapati kenyataan yang sukar bagi dia untuk menjalani hidup. Anak-anak ayam mencari cacing di tanah. Tetapi Raja Wali ini berusaha mengikuti saudara-saudara tirinya, tetapi ia tidak bisa. Ya, paruhnya itu runcing seperti ini. Hanya ditakdirkan untuk mencabik daging. Dia tidak bisa. Dia pun berkata kepada mamanya, induk ayam, "Bu, kenapa aku gak bisa dengan saudara-saudaraku untuk mencari cacing di tanah?" Ibunya berkata, "Ya, terimalah kenyataan itu, nak." Dan ketika mereka melihat ada badai, wah, semua anak ayam itu ketakutan, melarikan diri dan pergi bersembunyi di bawah sayap induk ayam itu. Si Raja Wali gak muat, Bapak Ibu Saudara. Anak Raja Wali ini gak muat. Akhirnya dia hanya berada di samping induk ayamnya. Dan ketika ia melihat ke tengah badai itu, ada seekor burung yang terbang begitu gagah. Dan saat itu nalurinya memanggil dia. Dan dia berkata dalam hatinya, "Aku mau seperti burung itu, Raja Wali yang besar, yang gagah." Suatu waktu akhirnya dia bisa mengetahui identitasnya dan dia terbang tinggi seperti Raja Wali. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau maju, engkau sedang memenuhi takdirmu. Engkau pemenang. Engkau pasti disembuhkan. Engkau pasti diberkati. Itu takdir Tuhan bagi hidup kita. Asalkan apa? Kita maju. Dan yang kedua, yang terakhir, saya ingin kita baca ya, ayatnya yang ke-5, pasal 7 2 Raja-Raja. Pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Banyak dari kita pernah mendengar firman Tuhan ini dan kita berpikir, wah, kita mendengar orang kusta ini menjadi pembawa berita. Wah, luar biasa ya, mereka dipakai Tuhan. Tetapi ternyata menarik sekali.
Kalau kita baca di dalam ayat yang kelima, pada waktu senja bangkitlah mereka untuk berjalan ke perkemahan orang Aram. Kita menjadi sangat kaget ketika kita baca ayat 7. Orang Aram ini lari itu juga pada waktu yang sama, yaitu apa? Bangkitlah mereka orang Aram melarikan diri pada waktu senja. Jadi kalau saya boleh gambarkan seperti ini Bapak Ibu Saudara, yaitu saat mereka orang kusta ini masuk ke perkemahan orang Aram, maka bunyi derap langkah mereka Tuhan ubah menjadi bunyi derap langkah kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, tentara Aram itu di ayat 6, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim. Luar biasa. Jadi ternyata orang kusta ini bukan hanya sebagai pembawa kabar mujizat, mereka sebagai alat Tuhan untuk melakukan mujizat. Derap langkah mereka. Kalau boleh kita coba renungkan ya, orang kusta kan orang yang bisa jadi kaki mereka satu sudah tidak ada. Bisa saja minta maaf ya, mereka ngesot. Makanya mereka itu butuh waktu yang lama sebenarnya untuk sampai ke tempat perkemahan orang Aram. Karena mereka juga sakit, mereka juga tidak mampu. Bahkan secara mental mereka sudah tidak sanggup, jatuh mental, ketakutan, nanti mereka dibunuh gimana. Tetapi situasi keadaan membuat mereka harus maju. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saat kita maju, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Saya ulang sekali lagi, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tetapi bagi pihak musuh, sesuatu yang besar sedang terjadi. Kalau kita baca ayat-ayat setelahnya ya, orang Aram itu melarikan diri, mereka meninggalkan perkakas-perkakas mereka itu di jalan, mereka juga meninggalkan baju-baju mereka di jalan. Saya boleh gambarkan seperti ini. Barangkali ya, mereka membawa emas 5 kilogram, mereka lari, tapi ketika mereka terus berlari, mereka mendengar suara itu semakin besar, artinya musuh semakin dekat. Mereka pikir, aduh nanti saya didapat ini. Sudahlah, lebih penting nyawa. Mereka lemparlah itu emas. Mereka lari lagi. Tapi apa yang terjadi? Mereka mendengar suara itu semakin dekat. Akhirnya mereka pikir, aduh ini baju menghalangi. Mereka lepas itu baju mereka dan mereka pergi lari. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Semakin orang kusta ini maju dengan langkah terhuyung-huyung, dengan langkah yang berat, sesuatu yang besar sedang terjadi. Siapa yang mengerjakan? Tuhan yang kerjakan. Saya teringat peristiwa 5 roti 2 ikan. Kecil di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang besar. Saya teringat peristiwa Daud melemparkan batu kepada raksasa Goliat. Batu sungai, bukan batu meteor Bapak Ibu ya. Anak muda, bukan batu Krypton ya, bukan. Batu sungai. Tapi ketika itu dilemparkan, anugerah Tuhan membuat raksasa Goliat mati. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saat engkau melangkah, sesungguhnya sedang kayaknya tidak terjadi apa-apa. Tetapi percayalah, sesuatu yang besar telah terjadi. Kapankah kita menyadarinya? Saat engkau tiba di perkemahan orang Aram. Saat engkau tiba di ujung perjuangan itu. Oleh sebab itu apapun yang sedang kita alami, kalau belum ada mujizat, berarti itu belum ujung Bapak Ibu. Ya, itu belum akhirnya. Jadi mari terus melangkah. Saya percaya ya, kalau kita banyak mendengar, melihat film-film perang antara musuh yang satu dengan musuh yang lain, itu ada perbatasan. Itu perbatasan itu pasti sangat mengerikan tempatnya. Adalah barangkali kayu-kayu yang tajam menjadi penghalang, adalah kawat-kawat duri ya kalau sekarang, barangkali ada ranjau kalau sekarang. Pada zaman dulu barangkali ya, di situ loh bangkai-bangkai mayat. Tapi perhatikan ini, mereka tetap maju. Mereka tidak melihat sesuatu terjadi. Dan mungkin ya, ini pemahaman saya Bapak Ibu Saudara. Seandainya ketika mereka melangkah kaki kanan, terdengar bunyi yang sama yang mereka dengar, yang didengar oleh tentara Aram, bisa jadi mereka tidak mau maju Bapak Ibu. Karena mereka juga ketakutan, aduh ada musuh ini. Jadi mereka tidak mendengar apa-apa sebenarnya. Ya, hanya tentara Aram yang mendengar. Tetapi mereka tetap lakukan semuanya dengan setia.
Mereka tetap melakukan bagian mereka. Dan Tuhan lakukan urusannya. Luar biasa. Mujizat terjadi, perkara-perkara yang ajaib terjadi. Jadi inilah dengan firman Tuhan pagi hari ini. Jangan takut untuk melangkah. Melangkahlah bersama Tuhan. Walaupun segala sesuatu seakan-akan tidak ada perubahan, tapi percayalah, itu belum ujung. Di ujungnya nanti kita akan melihat sesungguhnya Tuhan sudah membuka jalan. Tuhan sudah menyediakan mujizat. Tuhan sudah menyediakan kesembuhan. Tuhan sudah menyediakan pemulihan. Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang luar biasa. Asalkan kita terus maju untuk melangkah. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semangat pagi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai jumpa dalam pembahasan kita yang berikutnya. Tetap semangat.